Dan pemirsa, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, hanya 50 pesantren saja yang memiliki izin bangunan dan dahulu namanya IMB dan kini disebut sebagai PBG. Dan bila bangunan digunakan sebagai tempat usaha, ada izin tambahan, yakni sertifikasi layak fungsi. Kita sering mendengar adigium, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Yai, sebenarnya di pesantren sendiri, apakah ada budget tersendiri untuk perawatan bangunan? Biasanya secara terencana enggak ada. Ya kalau rusak dianggarkan sendiri khusus itu udah ada ya. Kalau rusak ya didandani, rusak dandani. Dari mana uangnya? Ya uangnya ya dari yang punya pesantren kadang-kadang. Tapi ada juga yang bantu ya. Jadi dan bantuan-bantuan masyarakat itu bukan sebuah rasa kasihan, tapi merasa orang itu ingin ngalap berkah gitu loh. Jadi kalau di pesantren sebagai pembelanjaan harta di jalan Allah juga ya Pak ya. Rasanya kok bantuan itu penghormatan, bukan rasa kasih. Pak Wahidin, pengalaman sebagai kepala daerah, adakah budget sendiri untuk bantuan kepada pesantren-pesantren ini? Untuk saya bisa sampaikan di sini, sebenarnya bantuan dari Kementerian Agama itu ada. Dari Kementerian Agama ya? Ada jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pembangunan yang baru maupun untuk perawatan. Jadi pemerintah daerah itu menganggarkan bantu pesantren itu, walaupun jumlahnya terbatas untuk pemeliharaan, bahkan untuk pembangunan kamar mandi dan sebagainya ada. Walaupun jumlahnya tidak cukup kalau untuk kepentingan. Tapi ada peran pemerintah di pesantren ini, Pak. Ada perdanya juga yang mengatur. Baik, Pak Jimmy, lembaga mana sebenarnya yang seharusnya memastikan pembangunan pesantren dan untuk pendidikan dan menampung banyak santri ini bisa aman dan sesuai dengan ketentuan keselamatan? Sebetulnya pesantren ini kan berada di beberapa kumparan ya. Gedungnya sendiri masuk di ranah Kementerian PU. Gedungnya di PU ya. Kemudian kultur dengan sistem pendidikannya, pendidikan dan sebagainya masuk di Kementerian Agama. Karena pesantren kan sesuatu model pendidikan yang spesifik, yang sangat erat dengan kultur dan kearifan lokal. Kemudian berkembang pesantren baru, kemudian masuk kurikulum umum sehingga masuklah Kemendik dan Smedik. Kemudian Pemda yang menjadi ujung tombak yang mengurusi perizinan, ada pendidik bangunan di sana dan sebagainya, tim profesi ahli yang dibawa koordinasi Pemda. Sebetulnya empat unsur ini mesti berkolaborasi untuk mendapatkan satu formulasi yang tepat. Tapi pertanyaan, apakah mereka sudah pernah duduk bersama untuk memformulasikan itu? Ya, mungkin justru yang kita lihat ego sektoral masing-masing lembaga itu ya Pak. Karena itu sekarang kan bukan zaman itu, zaman kolaborasi, sehingga peristiwa semacam ini tidak terulang. Ini sebenarnya PR dari bagaimana pemerintah bisa melakukan kolaborasi dari keempat unsur ini agar supaya kemudian yang penting adalah bisa dipastikan bahwa bangunan yang didirikan itu sekurang-kurangnya memenuhi standar teknis, standar keadaan bangunan gedung, terutama standar keselamatan. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi lupa, selain proses waktu, membutuhkan waktu untuk audit itu, berapa biayanya kira-kira satu audit gedung itu, Pak? Range harganya, Pak? Harganya kemarin kami sudah membahas semacam matriks ya, semacam matriks. Berkisar antara, kalau bangunan sederhana sekitar mungkin satu gedung antara 25 juta. 25 juta ya, bisa dibayangkan kali beberapa puluhan ribu pesantren. Kalau bangunan sederhana ya. Satu pondok kan nggak terdiri satu bangunan gedung. Baik. Nah, wilayah banyak. Jadi ada wilayah, ada usia bangunannya, kerumitan bangunannya, kesediaan dokumennya, dan kondisi existing-nya. Baik. Nah, itu yang menentukan harganya. Closing statement Pak Yai, singkat saja di penghujung segmen ini. Ya, kita berdoa semoga santri yang wafat dalam peristiwa yang tragis itu wafat dalam keadaan syahid. Amin. Semua amalnya diterima dan ditempatkan tempat yang terbaik. Dan kejadian ini pasti menjadikan ibroh sendiri ya. Dan yang paling penting ini adalah semacam momen introspeksi nasional ya.
baik itu dari pihak struktur negara yang dan juga pesantren ya, dan Pak, juga pesantren, pasti pesantren akan mengambil hikmah-hikmah yang menjadi pelajaran-pelajaran untuk perbaikan. Terima kasih Pak Yai. Pak Wahidin, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita, tapi tetap kita harus tetap punya semangat untuk membangun pesantren. Karena itu nilai-nilai luhur dan menghasilkan anak bangsa yang akhlakul karimah, terus berjuang untuk negara ini. baik. Pak Jimmy, terakhir Pak Jimmy. Artinya begini, masalah waktu, masalah biaya, menurut saya yang penting itikat. Yang penting itikat ya, pasti Kalau ada jalan ada ya. itikat baik, DPR, pemerintah siap membantu ya. dan kemudian karena itikat baik itu pasti diridhoi Allah. Baik, terima Karena kasih. itu semua ada jalannya. Baik, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Wadiana dan juga Pak Kiai telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan pemirsa, berikan akhir dari Top Report kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.